Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, mahasiswi STK IPP Gari Bandar Lampung semester 7. Di sini saya akan membahas masalah-masalah yang biasanya dialami oleh peserta didik demi melengkapi tugas mata kuliah studi kasus dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Handes Darlinda Suri, MM. Di sini yang pertama, kita lihat masalah yang sering dialami oleh peserta didik, yaitu kesulitan dalam belajar. Selanjutnya di sini yang akan kita bahas apa itu kesulitan dalam belajar, kemudian apa saja faktor penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, dan seperti apa karakteristik anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas tentang apa itu kesulitan dalam belajar. Di sini kita lihat kesulitan dalam belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik. Maksudnya di sini, di mana peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar sulit menerima materi yang disampaikan oleh gurunya berbanding kebalik dengan peserta didik yang tidak ada kendala dalam kesulitan belajar, ia bisa menerima materi yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya di sini kita lihat faktor penyebab kesulitan dalam belajar ada dua. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Nah, kita lihat di sini faktor internal berasal dari individu itu sendiri, seperti gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran, penglihatan, dan konsentrasi belajar. Nah, di sini pada saat gurunya menyampaikan materi pembelajaran, pada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pendengaran, ia sulit mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, materi yang disampaikan oleh gurunya, dan kepada peserta didik yang mengalami konsentrasi belajarnya terganggu, ia kurang fokus dalam mendengar materi yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya faktor eksternal. Nah, di sini faktor eksternal ini berasal dari luar diri siswa, di mana kondisi belajar yang tidak kondusif, pelajaran sulit dipahami siswa. Nah, maksudnya di sini dalam proses pembelajaran terjadi kebisingan, berisik. Nah, bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, ia tidak bisa belajar dalam keadaan kondisi yang seperti bergaduh. Mungkin teman-temannya ada yang bergaduh, siswa tersebut tidak bisa berada dalam kondisi tersebut sehingga ia mengalami kesulitan dalam belajarnya. Selanjutnya kita lihat cara mengatasinya. Yang pertama, tempat duduk siswa. Nah, peserta didik yang mengalami kendala dalam pendengaran, lebih baiknya ia duduk di depan. Kenapa? Karena ia lebih jelas mendengar materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya gangguan kesehatan. Nah, bagi peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan, baiknya ia belajar di rumah, namun tetap diberikan materi pembelajaran dengan bimbingan oleh orang tua dan keluarganya di rumah. Selanjutnya yang ketiga, program remedial. Nah, di sini bagi peserta didik yang gagal mencapai tujuan pembelajaran, di sini ia bisa mengulang kembali materi apa yang belum ia kuasai sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri bisa tercapai. Selanjutnya, bantuan media dan alat peraga. Nah, bantuan media dan alat peraga ini kiranya bisa lebih membantu peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya, suasana belajar menyenangkan. Nah, peserta didik yang dalam proses pembelajaran dengan suasana belajar yang menyenangkan, dengan suasana yang belajar yang aman, tenang, akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran karena ada rasa nyaman, rasa tenang, ketenangan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya di sini motivasi orang tua. Nah, di sini motivasi orang tua ini sangat berpengaruh sekali buat proses pembelajaran dan prestasi peserta didik. Kenapa? Karena dorongan motivasi orang tua juga bisa meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar dan tentunya prestasi belajar siswa lebih baik. Nah, di sini karakteristiknya yang pertama, pembelajarannya berulang kali gagal. Nah, jadi kayak dalam pembelajarannya ia sering salah gitu. Yang kedua, hambatan fisik tubuh dan lingkungan tempat berinteraksinya dengan kesulitan belajarnya terhambat. Yang ketiga, kelainan motivasional. Yang keempat, kecemasan yang samar-samar mirip dengan kecemasan yang mengambang.
Yang kelima, perilaku berubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga berubah-ubahnya. Yang keenam, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Yang ketujuh, pendidikan dan pola asuh yang dapat tidak memadai. Kemudian kita lihat gejala yang bisa dialami. Gejala yang biasa dialami ini, yang pertama, hasil belajarnya rendah. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dicapai. Yang ketiga, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas kegiatan pembelajaran, selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Yang keempat, menunjukkan sikap yang tidak wajar. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang berlainan. Dan yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Nah, baik, itu saja bahasan materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini dengan tema kesulitan dalam belajar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.